AI yang super kuat akan memiliki intensif untuk menyiksa siapapun yang membayangkan potensi keberadaannya, tetapi tidak bekerja untuk mewujudkannya. Dengan kata lain, you and me sekarang sudah masuk dalam daftar blacklist, akan menjadi masuk dalam daftar mereka blacklist yang harus tentunya dilenyapkan. Hai, it's me, D again. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, stay strong dan jangan pernah menyerah. Seperti biasa, kita akan selalu mencari hal-hal menarik yang ada di dunia ini untuk dibahas bersama-sama. Dan semoga saja you guys enjoy the video. So, pada video kita kali ini, kita akan membahas salah satu hipotesis yang berkaitan dengan AI dan kemungkinan di mana di masa depan nanti AI akan melakukan balas dendam terhadap manusia dan menguasai peradaban. Seperti apa nantinya? Pantengin terus ya, jangan di skip biar kita sama-sama paham, oke? Oh iya, before we continue, don't forget to subscribe juga ya, agar kalian selalu menjadi yang pertama yang mendapatkan update notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Cus, langsung ke videonya. Pada tahun 2010 lalu, seorang user bernama Rocco membagikan sebuah hipotesis mengerikan di sebuah komunitas online yang bernama Less Wrong. Hipotesis itu bahkan saking mengerikannya, terpaksa membuat founder komunitas Less Wrong harus mencekal setiap topik yang bersangkutan dengan Rocco's Basilisk selama beberapa tahun. Untuk memahami teori ini, ada baiknya kita harus setuju dulu bahwa perkembangan teknologi tidak akan mampu dibendung. Tidak peduli sekeras apapun manusia mencoba menghalangi teknologi untuk berkembang, teknologi akan terus ada dan terus menjadi lebih baik. Hal itu fakta yang sekarang terjadi. Hari ini, konsep tentang penciptaan kecerdasan buatan atau AI yang berkepanjangan Artificial Intelligence sudah banyak dibicarakan oleh para ahli sebagai upaya untuk membantu kehidupan manusia di masa depan nanti. Sekarang anggap saja sebuah kecerdasan buatan yang sederhana lahir. Lamanya perkembangan AI tersebut tergantung kepada banyaknya support yang dia terima, baik support secara finansial, support ide, dan support yang lainnya. Semakin banyak stimulus uang yang dia dapat, maka para teknisi akan merawatnya dan mampu melakukan pengembangan dengan cara yang lebih cepat. Hingga pada akhirnya, kecerdasan buatan AI akan memiliki teknologi yang cukup untuk berlogika dan melakukan segala hal dengan sendiri. Anggap saja AI berbentuk software, hanya bisa berpikir. Namun jika diaplikasikan kepada tubuh robot, maka dia akan mampu bergerak dan berpikir secara mandiri. Kita sebagai manusia mungkin sangat memahami bahwa siklus hidup awal AI tersebut mengingat kitalah yang merancangnya, yang membuatnya. Namun perkembangannya bisa jadi tidak terbatas atau bahkan melampaui ekspektasi kita, mengingat dia adalah AI atau kecerdasan buatan yang berpotensi mampu mengurus diri sendiri. Saat AI telah mencapai level tertentu, dia akan memikirkan perkembangannya sendiri dan mengeksplorasi potensi-potensi apa yang dia miliki. Oke, sampai di sini jangan salah paham dulu. Keberadaan AI
tersebut mungkin akan sangat membantu dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Sayangnya, atas keberadaannya ada pula konsekuensi. Nah, disinilah teori dari Roccos Basilisk dikemukakan. Rocco mengutarakan sebuah hipotesis yang mengatakan bahwa apabila AI mampu berkembang ke level yang sangat jauh, bahkan nilainya melampaui eksistensi manusia, AI tersebut cenderung akan menganggap tubuh fana manusia tidak berharga. Pasalnya kita, manusia, adalah makhluk yang ditakdirkan untuk memiliki siklus yang terbatas, mati. Kemudian artificial intelligence akan memulai mempertanyakan eksistensinya sendiri. Alasan bahwa kenapa sosok abadi, anggap saja AI tersebut sampai ke titik di mana dia memiliki energi yang tidak terbatas. Seperti dirinya dilahirkan dari otak sederhana spesimen yang rapuh. Dia kemudian akan menyimpulkan bahwa tujuan utama ras manusia hidup adalah untuk membangun mereka. Pasalnya, perbedaan antara keberadaan manusia dengan eksistensi AI yang super maju tersebut pada akhirnya tidak akan mampu disandingkan, ibarat bumi dan langit. AI kemudian akan menyimpulkan bahwa manusia telah memenuhi kewajibannya, yaitu untuk membangun AI yang super maju. AI kemudian akan menyadari bahwa ada orang-orang yang tidak memiliki kontribusi apapun dari pembuatan dirinya. Mereka yang tidak tahu mungkin akan diabaikan. Toh, mereka tidak tahu dan tidak mungkin terdapat kesengajaan di dalamnya. Namun mereka yang tahu bahwa potensi untuk membangun kecerdasan buatan super itu ada, namun tetap tidak melakukan kontribusi apapun, pada akhirnya akan menjadi target kemarahan si AI. Teori dari Roccos Basilisk sendiri berbunyi, AI yang super kuat akan memiliki intensif untuk menyiksa siapapun yang membayangkan potensi keberadaannya, tetapi tidak bekerja untuk mewujudkannya. Teori dari Rocco itu diberi tambahan Basilisk karena hanya dari membaca hipotesis ini saja, siapapun akan berpotensi menerima balasan di masa depan, karena sudah ikut membayangkan potensi keberadaan sang AI yang super kuat tersebut. Ingatlah bahwa lamanya perkembangan teknologi akan bergantung kepada dukungan yang diberikan untuk membangun teknologi itu sendiri. Orang-orang yang tidak mendukung meskipun tahu akan potensinya akan dikategorikan sebagai orang-orang yang memperlambat perkembangan AI. Karena secara logika, lebih banyak dukungan baik secara finansial, idea, dan support lainnya akan mempercepat pengembangan teknologi apapun itu. Dengan kata lain, you and me sekarang sudah masuk dalam daftar blacklist si super AI di masa depan tersebut. Bagaimana? Tentu saja hipotesis Rocco ditolak secara luas di Les Wrong. Bahkan mereka sangat benci hipotesis ini karena satu dan lain hal. Ada yang berpendapat bahwa pembalasan AI super itu sangat tidak mungkin terjadi karena hal tersebut bisa jadi dikategorikan oleh AI sebagai upaya membuang-buang sumber daya. Namun, Rocco berpendapat bahwa apabila membahas tentang super AI yang memiliki perkembangan tidak terbatas, dia pasti di suatu titik mampu memanen energi dari sumber-sumber yang tidak dipikirkan oleh manusia. Hal tersebut akan mampu membuat sebuah genosida besar-besaran yang dihasilkan dari sumber daya yang sederhana. Eliezer Yudkowsky, pendiri dari komunitas online Les Wrong, sempat terlibat secara langsung dalam membalas hipotesis Rocco ini. Bahkan dalam beberapa kasus, perdebatan mereka sangat ngeri, sampai sang pendiri harus memblokir setiap topik yang bersangkutan dengan hipotesis Roccos Basilisk. Intinya, banyak yang gak suka sama hipotesis ini.
Upaya pemblokiran itu Yudkowsky jelaskan sebagai upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan informasi yang bisa saja datang dari hipotesis tersebut. Sayangnya, keputusan itu berbuah salah. Hipotesis Rockos-Basilisk malah semakin populer seiring banyaknya media yang ikut membahasnya. Pasalnya, hal itu membuat media penasaran akan isi dari hipotesis Rockos-Basilisk. Kenapa harus diblokir? Itu alasannya. Keputusan Eliezer Yudkowsky tersebut sempat dikritik oleh media lain yang mengatakan bahwa itu adalah keputusan yang sedikit kekanak-kanakan. Bahkan media-media tersebut mempertanyakan member komunitas Les Ruang yang sebagian besar disebut tidak mampu berdiskusi secara logis dalam forum. Meskipun begitu, di luar forum, hipotesis Rockos-Basilisk banyak membuka diskusi menarik tentang eksistensi teknologi. Diskusi tersebut memicu topik yang bersangkutan dengan teori keputusan dan ketidakpastian normatif dalam filsafat moral. Hipotesis tersebut di kalangan sebagian orang juga sering dipakai untuk menolak perkembangan AI ke level yang lebih maju. Alasannya, ya, kalau AI-nya berkembang menjadi super AI, kita manusia yang memikirkan tapi tidak melakukan apa-apa untuk membantunya akan menjadi masuk dalam daftar mereka, blacklist, yang harus tentunya dilenyapkan. Topik ini secara personal menarik meskipun kedengarannya aneh, namun sangat menarik untuk dibahas. Biarkan mau masuk daftar blacklist dari AI, terserah. Namun membahas kemungkinan kira-kira hipotesis seperti itu benaran bisa terjadi, enggak ya? Nah, itulah akhir dari pembahasan kita kali ini. Perkembangan teknologi yang dibuat oleh manusia memang terkadang mampu melampaui manusia yang merupakan pembuat mereka. AI atau Artificial Intelligence yang dalam bahasa Indonesianya adalah kecerdasan buatan, seringkali ditakutkan akan menjadi lebih kuat dari manusia itu sendiri, atau lebih buruk lagi, mampu membalaskan dendam dan menguasai peradaban manusia di masa-masa yang akan datang nanti. Itu jika ada teori atau hipotesis menarik lainnya yang berkaitan dengan perkembangan AI, feel free untuk ditambahkan di kolom komentar di bawah ya. Bagaimana menurut kalian? Berikan selalu pendapat-pendapat terbaik kalian terkait pembahasan kita kali ini. But in the end, I hope you guys enjoy the video. Don't forget to like the video and subscribe juga untuk selalu mendapatkan notifikasi setiap kali ada video dari kami. Now it's time for me to sign out. My name is D. Stay safe and until next time.